Selamat datang di channel One Star. Di kesempatan kali ini Mimin akan melanjutkan membahas alur cerita manhwa Ponding part yang keempat, teman-teman. Nah, sebelum ke videonya, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe lebih dahulu di bawah dan jadilah salah seorang yang membantu Mimin mencapai 6.000 sub di akhir bulan ini. Terima kasih, lalu intro. Tetapi di sana tiba-tiba si Semikang memasuki ruangan dan langsung menghentikan aksi pembulian tersebut. Seraya ia pun berkata ke si Soyun bahwa dirinya kesal atau emosi melihat Soyun yang selalu diam saat menerima aksi pembulian dan berharap si Soyun untuk melawan sambil berkata, aku mestinya nggak berharap padamu." Dan di sini pun terungkap, teman-teman, alasan kenapa si Woshik atau semua anak buahnya kayak berhati-hati terhadap si Semikang, yaitu karena diceritakan bahwasanya si Semi mempunyai pacar seorang alumni anggota geng sekolah yang terkenal, dan bahkan saat si pria itu masih kelas 2 SMA, ia sudah menguasai semua area di sana, yang mana anggota geng orang dewasa pun gak semena-mena berani mengganggu dirinya. Singkat cerita, waktu pun berlalu di mana si Soyun memasuki perpustakaan umum. Tetapi alangkah kagetnya ia saat melihat ada Semikang di sana. Awalnya Soyun pun berencana untuk pergi atau pindah, tetapi si Semi menghentikan hal itu dan meminta saran sebuah persoalan matematika kepada dirinya. Karena Soyun ini pintar, pastinya si Soyun pun dapat dengan mudah menjelaskan tentang bagaimana cara mengerjakannya. Setelah itu, singkat waktu mereka berdua pun sudah keluar dari perpustakaan dan di sana dijelaskan bahwa si Semi meminta agar si Soyun mengajarinya beberapa hal atau seperti macam les privat, teman-teman. Dan untuk bayarannya ia pun memberikan sebotol kaleng minuman dan Soyun pun menyetujui hal tersebut. Di sini si Semi pun kayak curhat tentang dirinya yang kesulitan belajar saat di sekolah, yang pada intinya para murid selalu mengganggunya dengan cara tertentu. Ya karena si Semi ini sendiri mempunyai image nakal, teman-teman, jadi akan sangat memalukan bagi dirinya untuk belajar. Tetapi kenyataannya keinginan terkecil si Semi yaitu memasuki bangku kuliahan lantaran ada sesuatu hal yang ingin ia pelajari atau capai. Untuk itulah ia pun memulai kembali belajar dari awal dan berusaha semampunya. Namun teman-teman, saat les berlangsung tiba-tiba HP-nya berdering dan di sana ada sebuah pesan dari seseorang yang bernama Ju dan menanyakan keberadaan si Semi. Juga ditambah mengabarkan bahwa dirinya sudah ada di Seoul atau kota tempat keberadaan si Semi. Setelah itu tak berselang lama Semi pun membatalkan les privat tersebut dan langsung beranjak untuk pergi. Namun di sini Soyun pun kayak ngomong bahwa dia tak keberatan andaikan Semi menginginkan les privat untuk minggu depan. Setelah itu Shin pun berpindah ke malam hari, di mana di sana kita pun diperlihatkan dengan sekumpulan para pemuda yang diketahui mereka adalah korban penyerangan atau pemukulan yang dilakukan oleh si Wolep. Di sini pun ada si Woshik yang langsung mengajak mereka semua untuk bekerja sama, melakukan balas dendam. Untuk itulah pastinya mereka semua pun setuju dan acara balas dendam pun dimulai. Di sana mereka pun membuat sebuah rencana yang pada intinya membagi mereka menjadi 5 grup dan menyebar di beberapa titik untuk mencari si Wolep. Namun andaikan ada yang melihatnya, mereka diinstruksikan untuk tidak langsung menyerang, tetapi harus memanggil yang lain terlebih dahulu. Sampai semuanya berkumpul lalu nantinya mengeroyok si Wolep. Dan rencana pun berjalan dengan lancar, di mana salah satu kelompok telah menemukan si Wolep dan langsung mengabarkan ke kelompok lainnya. Di sisi lain, Min Hwan pun sadar tentang ada yang tidak beres dan mulai berpikir menghajar mereka sekaligus lantaran dia menganggap mereka adalah lawan yang gampang. Tetapi saran tersebut pun ditolak dengan keras oleh si Soyun sebab dia beranggapan itu terlalu sangatlah berbahaya. Jadi pada akhirnya Min Hwan pun melakukan kayak kucing-kucingan dengan sekumpulan pemuda tersebut. Dan satu persatu semua pemuda itu pun dikalahkan dan berakhir dengan sangat amat brutal. Dikarenakan ada banyak polisi, Min Hwan pun sekarang kayak berubah menjadi si Soyun agar tak dicurigai seraya berkata, "Akhirnya kau menerimaku, hahaha." Jadi teman-teman, mereka ini sekarang kayak bersahabat atau lebih tepatnya kayak saling mendukung dan bahkan benar-benar menjadi satu gitu. Setelah itu Shin pun berpindah ke si Semikang dan ternyata orang yang ditemui si Semi adalah si Piper. Dan dia pula lah teman-teman yang dimaksud oleh si kelompok si Woshik.
Yang kita tahu pacar si Semi yang merupakan alumni anggota geng ternama. Di sini percakapan pun dimulai, di mana diketahui bahwa mereka berdua sudah tak bertemu dengan waktu yang cukup lama. Jadi di sini si Semi pun kayak ngomong untuk jangan hubungi dia lagi. Entah sudah putus atau belum, yang pasti hubungan keduanya tidak cukup baik. Lalu si Semi pun mencoba untuk pergi, namun dihentikan oleh si Piper. Seraya ia berkata dengan sinis, "Semi, duduklah selagi aku bersikap baik, jangan mencoba melawanku." Lalu kembali ke si Minhwan, di mana saat dia sedang berjalan dia berpapasan dengan seorang pria yang memakai topi. Pada awalnya dia pun tak menghiraukan pria tersebut. Akan tetapi saat ia benar-benar mencoba mengingat wajah pria itu, dia pun sadar bahwa pria tersebut adalah sang manajer klub Ponding. Untuk itulah ia pun tersenyum bersemangat merasa menemukan petunjuk untuk sesuatu hal yang ia cari-cari. Setelah itu Shin pun berpindah ke besoknya, di mana si Soyun sedang berada di kelas. Di sana ia pun memperlihatkan tangannya yang cukup membengkak akibat banyaknya pertarungan tadi malam. Namun untuk saat si Minhwan mencari manajer klub Ponding, mereka kehilangan jejak dan tak menemukan apapun dan beranggapan kemungkinan mereka yang salah lihat. Tetapi di sini Soyun pun kayak kebingungan. Andaikan ia benar-benar bertemu dengan si manajer, tentang apa yang harus ia katakan. Apakah ia harus frontal, ngomong bahwa dirinya ingin bertarung di klub dan menjadi petarung sejati. Saat sedang galau tersebutlah tiba-tiba datanglah si Semi Kang, di mana di sana si Semi pun kayak kembali meminta bantuan untuk mengerjakan beberapa soal. Singkat waktu mereka berdua pun sekarang sudah ada di taman dan belajar bareng. Perlahan keduanya pun mulai ngobrol kayak biasa dan saling terbuka. Di sini si Semi pun kayak menjelaskan bahwa si Soyun berbeda dengan orang yang selalu berada di dekatnya. Di mana cewek-cewek yang berlaga baik saat ngumpul, tetapi di belakang mereka saling mengunjing. Ataupun para cowok yang hanya fokus ke siapa yang paling keren dan kuat. Tapi menurutnya hal yang paling hebat adalah orang seperti si Soyun, karena telah menjadi siswa paling pintar di sekolahan. Di sini keduanya pun saling meminta maaf teman-teman, karena seperti yang kita tahu, si Soyun pernah dengan cabulnya menghirup seragam si Semi diam-diam, ataupun bahkan si Semi yang malah pada saat itu memberikan celana dalamnya sendiri. Kemudian Shin pun berpindah ke si Rayon Lee yang sudah kembali ke kota dan sekarang bertemu dengan si manajer. Di sana mereka pun membicarakan tentang si Kevin yang sekarang masih di rumah sakit. Lalu si manajer pun menyodorkan foto si Wallop dan menanyakannya pada si Rayon Lee. Ditambah si manajer pun berkata bahwa jika si Wallop punya skill yang hebat, mungkin ia akan merekrutnya agar memasuki klub Ponding. Mendengar itu Rayon Lee pun tersenyum dan berkata bahwa ia mengenalnya. Lalu Shin pun berpindah ke sekolahan, di mana sekarang waktu pulang pun telah tiba. Namun di sana si Woshik menghampiri si Soyun dan menyuruhnya untuk menggantikannya menulis 10 lembar permintaan maaf yang dipinta guru kepada dirinya sebagai hukuman. Dalam pikiran si Soyun dia pun menjadi sangat ragu sebab sebentar lagi sudah hampir waktunya Minhwan untuk bangun. Melihat Soyun yang seperti tak menyetujui permintaannya, Woshik pun menjadi sangat kesal dan langsung menendang, dan bahkan tak sampai situ Woshik pun mengangkat si Soyun dan melemparkannya ke dinding dengan sangat keras. Dan pastinya aksi pembulian pun kembali terjadi, di mana entah itu tendangan, injakan, pukulan terus diterima si Soyun di pojok ruangan. Oke, mungkin segitu aja dulu teman-teman. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Sehat selalu. Bye bye.